Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman, para penggemar dan fans dari channel Kultum Channel? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sekarang cukup viral dan bahkan hari-hari ini beritanya terus masih bermunculan di media sosial maupun di media-media informasi lainnya yang terkait dengan sesuatu yang sebetulnya nista yang menimpa sebuah institusi di negeri ini, di mana oknum-oknum di dalamnya melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya kan? Ya, silakan kalian tebak sendiri. Tetapi saya ingin mengangkat ini dalam topik dampak memakan harta haram, ya. Jadi di sebuah institusi ini publik sudah sangat akrab mengenal sebagai institusi yang orang-orang di dalamnya, manusia-manusia di dalamnya paling sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian perbuatan itu dalam rangka ingin mencari harta, tetapi dengan segala cara dilakukan. Nah, maka yang haram pun juga dilibas, ya kan, entah itu berkaitan dengan narkoba, dengan pelacuran, dengan judi dan segala macam. Masalahnya teman-teman, jadi dewasa ini harta benda dan kekayaan harta dijadikan tolok ukur untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu titik soalnya, ya. Makanya jangan heran ketika kita melihat betapa banyak orang di sekeliling kita menumpuk harta kekayaan tanpa mempertimbangkan apakah harta kekayaan itu didapatkan dari jalan yang halal ataupun haram. Apakah dengan cara menipu orang, mendapatkan keuntungan dengan cara ribawi, menggunakan akad-akad yang tidak syar'i dan lain sebagainya. Ya, termasuk kejahatan, melalui kejahatan, judi, ya kan. Kemudian narkoba, ya. Kebanyakan manusia menilai bahwa kebahagiaan dan keterangan hidup diraih dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menggapai kedudukan duniawi setinggi-tingginya sebagai akibat dari kuatnya dorongan hawa nafsu dan sifat materialistis dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna adh-dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Mereka berusaha sekuat tenaga dan berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Sifat tamak ini paling tidak akan menyeret mereka kepada dua kerusakan dan keburukan besar. Ya, satu, cinta kepada dunia atau harta yang berlebihan serta takut akan kematian. Dua, ambisi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal atau haram. Dua kerusakan besar ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi awal malapetaka besar bagi seorang hamba yang pada akhirnya akan membawa bencana-bencana besar lainnya. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian, sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian, maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya. Sehingga akibatnya dunia atau harta itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka.
Hadis riwayat Bukhari. Sikap warok atau tidak tamak terhadap harta telah hilang di dalam dirinya. Yang ada di dalam otaknya hanyalah mendapatkan dan menumpukkan harta. Sikap tamak telah bersarang di dalam pikiran, padahal Allah telah menyuruh kita untuk memakan yang halal lagi baik. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Teman-teman, seseorang yang benar imannya kepada Allah pasti menjauhkan dirinya dari memakan sesuatu yang haram. Definisi haram di sini adalah segala sesuatu yang didapatkan bukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, baik berupa zat maupun cara mendapatkannya. Ada beberapa akibat dari memakan sesuatu yang haram. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa orang yang memakan sesuatu yang haram. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu, orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Ya, ini hadis riwayat Muslim. Pada Allah menjanjikan di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya akan aku kabulkan. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menyebutkan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan beberapa kriteria diterimanya doa. Di antaranya doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang amat sangat melelahkan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, berapa banyak orang yang berambut kusut masai tidak dipedulikan orang, namun jika ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Juga hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya, lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Seluruh kriteria doa yang dikabulkan oleh Allah ada pada orang yang doanya tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Semuanya itu tak berarti di hadapan Allah hanya karena satu sebab, karena dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi yang memakan harta yang haram itu, ya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dan gulul atau harta haram. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah menyebutkan, apabila seseorang berangkat untuk melakukan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, hajimu diterima, dan engkau berbahagia karena bekalmu dari yang halal. Kendaraanmu dibeli dengan yang halal, hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta yang haram, saat dia menginjakkan kakinya di atas kendaraan, labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan karena bekalmu dari yang haram, biaya hajimu dari yang haram, dan hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, diazab dengan azab yang sangat amat pedih. Allah akan memasukkan setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat, memakan sesuatu yang haram akan menjatuhkan kita kepada kehinaan dan kerusakan yang amat sangat besar, terkikisnya keimanan, dan melemahkan semangat dalam beribadah, karena tidak mungkin seseorang yang senantiasa memakan sesuatu yang haram akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di lain riwayat, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga, sehingga orang-orang yang membelakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Jadi kuncinya adalah keimanan. Kalau ketika orang beriman, maka dia akan takut melakukan dosa, ya, termasuk tidak akan mencari harta yang haram. Demikian teman-teman, topik yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahaya memakan harta yang haram, ya. Dan di awal tadi sudah saya sampaikan, sekarang viral, ya, sebuah keluarga, sebuah institusi, ya, negara yang di dalamnya banyak manusia-manusia yang terbiasa, publik sudah paham, ya, terbiasa mencari harta yang haram, ya, yang diperoleh dari cara yang haram, ya kan. Sekarang terjadi, ya, sesuatu yang sangat menghinakan mereka, menghinakan pribadi-pribadi, menghinakan keluarga-keluarga, dan menghinakan institusi. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terjaga dari perbuatan, ya, mencari harta dari harta yang haram, terjaga dari memakan makanan yang haram, ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.